Perkenalkan, nama saya Zafran Faras dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang alkohol. Pertama, kita masuk ke definisi. Pertama, alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus hidroksi OH-. Contoh pertama, metana memiliki rumus molekul CH. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi OH, maka akan terbentuk senyawa CHOH. Senyawa inilah yang disebut sebagai metanol atau metil alkohol. Dengan adanya gugus hidroksi tersebut, jelas bahwa sifat antara metana dan metanol sangat berbeda, di mana metana berupa gas sedangkan metanol berupa zat cair. Kedua, metana memiliki rumus molekul CH. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi OH, maka akan terbentuk senyawa CHOH. Senyawa inilah yang disebut sebagai etanol atau etil alkohol. Masyarakat awam bisa menyebut etanol sebagai alkohol. Sebenarnya, kata alkohol mengindikasikan adanya gugus hidroksi OH pada suatu alkana, sehingga tidak terbatas pada etanol atau metanol saja. Lalu ada jenis-jenis alkohol. Pertama, kita akan bahas materi alkohol yang dimana ada jenis-jenisnya. Secara umum, alkohol bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah gugus hidroksinya, yaitu senyawa monoalkohol dan polialkohol. Senyawa monoalkohol adalah senyawa yang hanya memiliki satu gugus hidroksi, sedangkan senyawa polialkohol merupakan senyawa yang memiliki lebih dari satu gugus hidroksi. Lalu ada tata nama alkohol. Tata nama senyawa dalam kimia merupakan penamaan yang merujuk pada ketentuan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Adapun kata nama alkohol adalah sebagai berikut. Alkohol dengan satu gugus OH memiliki nama lazim alkanal dan disesuaikan dengan jumlah rantai induk karbon pada ikatannya. Contoh metanol, etanol, propanol, heptanol, dan seterusnya. Jika posisi OH- pada atom C yang berbeda, maka posisi OH harus dimasukkan dalam penamaan sesuai nomor cabang OH tersebut. Contoh 1. Propanol, 2. Propanol, 2. Butanol, dan seterusnya. Lalu ada nama lazim. Dalam nama dagang yang biasa kita kenal, contohnya metil alkohol, etil alkohol, propil alkohol, dan seterusnya. Alkohol ada mempunyai sifat sebagai berikut. Pertama, alkohol bersifat lebih polar karena ada gugus OH. Artinya, alkohol bisa bercampur dengan air. Polaran itu dipengaruhi oleh panjang pendeknya rantai karbon. Suatu monoalkohol semakin panjang rantai karbonnya, semakin menurun kelarutan atau kepolarannya. Kedua, titik didih alkohol lebih tinggi daripada turunan alkana lainnya, seperti etan. Hal itu karena alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Titik didih tersebut bisa mengikat seiring peningkatan jumlah atom C pada rantai. Setiap senyawa hasil turunan alkana memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda-beda. Hal itu juga berpengaruh pada reaksi-reaksi kimia yang bisa terjadi pada senyawa tersebut. Adapun reaksi yang bisa terjadi pada alkohol adalah sebagai berikut. Pertama, alkohol bereaksi dengan logam-logam seperti Na dan K. Terjadinya reaksi tersebut melalui mekanisme substitusi atom H dan gugus OH dalam logam Na atau K dan menghasilkan gas hidrogen. Kedua, substitusi gugus OH- dengan halogen menggunakan proseksi PCl atau SOCl, sedangkan reaksi dengan I dan baronium membutuhkan bantuan HSO pekat. Ketiga, bisa mengalami reaksi esterifikasi, yaitu pembentukan ester melalui campuran alkohol dan karbosilat. Keempat, alkohol bisa bereaksi dengan halogen atau X melalui reaksi substitusi radikal. Kelima, alkohol bisa mengalami eliminasi menghasilkan alkana pada suhu 180 atau eter pada suhu 130. Alkohol bisa mengalami reaksi oksidasi berupa pembakaran. Lalu, reaksi oksidasi menghasilkan aldehyde dan keton. Ternyata, alkohol juga memberikan manfaat yang dalam kita bisa
terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, metanol digunakan untuk membuat pupuk, obat, plastik, dan senyawa organik lainnya. Dan yaitu, metanol juga bisa digunakan sebagai pelarut. Kedua, etanol dapat digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar alternatif, bioetanol yang sering kita kenal. Etilen glikol merupakan salah satu jenis alkohol yang berfungsi sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Dan terakhir, gliserol yang berfungsi sebagai bahan pelembab pada tembakau dan kembang gula. Jika langsung saja kita ke soal, kita memiliki soal yang cukup simpel. Pertama-tama kita harus mencari rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya kita memiliki 8. Pertama kita mencari dekat dengan OH. Berarti rantai yang awalnya adalah dari kanan bawah. Lalu cara kedua kita mencari CH3. Karena CH3 berada di rantai ke-6, berarti kita memiliki 6 metil. Karena OH berada dekat rantai 2, berarti 2. Karena rantainya memiliki 8, berarti okta. Dan kita tambah dengan 0, ektanol. Simple.